Nah, materi basic static hari ini ada yang week 5, 6, 7 ya, ada distribusi binomial, ada distribusi Poisson, ada distribusi hypergeometrik sama distribusi normal. Nah, yang pertama itu distribusi binomial ya. Distribusi binomial itu masuk ke dalam distribusi probabilitas discrete. Nah, itu tuh suatu distribusi teoritis yang menggunakan variabel random discrete yang terdiri dari dua kejadian yang berkomplement seperti sukses, gagal, iya, tidak, kepala, ekor. Nah, ada syaratnya tuh. Syaratnya jumlah trial merupakan bilangan bulat. Contoh melambangkan koin 2 kali. Nah, tidak mungkin kan 2,5 kali, nggak mungkin gitu. Jadi setiap eksperimen juga mempunyai 2 outcome, dua hasil lah. Contohnya kan ada sukses, gagal, setuju atau tidak setuju. Nah, ciri-ciri model percobaan binomial itu, setiap percobaan itu dibedakan jadi 2. Ya, macam-macam kejadiannya bersifat saling meniadakan atau mutually eksklusif. Dalam setiap percobaan hasilnya itu bisa dibedakan sukses atau gagal, iya atau tidak. Lalu probabilitas berhasil dinyatakan dengan huruf P, sedangkan probabilitas gagal itu huruf Q. Ya, di mana P tambah 1 itu sama dengan 1. Atau Q-nya itu 1 dikurangi P. Nah, probabilitas suatu peristiwa adalah tetap gitu, tidak berubah untuk setiap percobaannya. Ya. Nah, di sini ada rumusnya nih. Ada rumus ya. P X ini sebenarnya apa? P X sama dengan X. Nah, ini kombinasi X N dikali PX pangkat X dikali dengan Q pangkat N min X ya. Bisa ada keterangannya ya. N itu banyaknya ulangan. Sedangkan yang X itu keberhasilan dalam perubahan acak X ya. Lalu yang P itu peluang yang berhasil, sedangkan yang Q itu peluang yang gagal. Ya. Ini juga ada cara penulisannya ya. Nah, ada cara penulisannya ya. Nah, kita lanjut ya langsung ini ke. Nah, ini ada contoh soal nih. Sebuah dadu dilempar sebanyak 4 kali, ya kan? Tentukan probabilitas peristiwa dari A yang pertama ya. Yang A itu mata dadu 5 muncul 1 kali. Berarti di sini kan probabilitas mata dadu 5 itu cuma muncul sekali kan dalam percobaan. Berarti P-nya itu 1/6 dari jumlah total mata dadu. Nah, mata dadu itu kan ada 6 ya. 1 sampai 6 itu kan. Nah, Q-nya berarti 1 dikurangi P atau 5/6. Nah, di sini nah, lalu di sini kan udah tuh X-nya ditentuin nih. Si X itu apa? Si X itu yang tadi tuh si peluang yang bakal muncul tuh berapa kali gitu kan. Nah, ini 1, sedangkan 4 itu adalah peristiwa yang terjadi berapa kali nih. Kan ini ada 4 ya. Ada 4 kali. Ya kan? Nah, 1/6-nya itu adalah P-nya tadi ya, udah dicarikan tadi. Nah, tinggal dari situ baru dikerjain dong. C kombinasi 1 sama 4 dan terus 1/6 ya dari P-nya ini. 1/6 pangkat X. X-nya kan 1 tuh. X-nya ini 1. Terus yang Q-nya kan juga sudah dapat tuh kan 5/6. Pangkatnya N min X. Nah, kalau di sini kan N-nya itu 4, sedangkan X-nya itu kan 1. Nah, dengan total sekian, dengan total 0,386. Nah, ini ada lanjut nih yang B nih, ya kan? Nah, yang B itu mata dadu genap muncul 3 kali. Berarti di sini ya, itu ada yang genap kan ada 2, ada 4, ada juga 6. Terus tulisannya gini ya. Nah, berarti si P-nya itu berapa? Ya.
P-nya itu karena dia munculnya 3 kali, ya kan? Berarti 3/6, ya kan? 3/6 atau bisa ini ya, langsung aja lah 1/2 bisa. Nah, kalau yang Q-nya berarti kan 1 ya. Q itu kan Q itu sama dengan 1 min N. Nah, Q-nya berapa? Berarti 6/6 dikurangi 3/6 ya sama aja sih, bisa jadi 3/6 atau 1/2, ya kan? Nah, 1/2 baru kita cari ininya dong, probabilitasnya. Ini probabilitasnya berarti probabilitasnya itu ada X-nya 2, ya kan? Udah nemu nih kan 2 kali. Ya. Kalau si N-nya itu berarti tetap 4 dong. Ya. Nah, ini 4. Nah, untuk yang P-nya itu berapa nih? 1/2. Nah, udah nih, tinggal dicari kan. Statistik itu gampang-gampang susah sih sebenarnya. Tinggal dicari, berarti kombinasinya itu kombinasinya 4 dikali si P-nya itu X-nya kan 2 ya, dikali Q-nya itu berapa itu? 1/2 juga. Sorry. Kang mau bertanya, Kang. Ya, Tadi saya lupa itu tadi yang P sama Q-nya tadi apa ya tadi sama B-nya. Oh ya, Dik. Sebentar, Dik. ya. Tadi tuh kayaknya salah nulis sih. Q-nya itu 1 kurang P ya, harusnya bukan 1 Ya, per. 1 kurang P ya. Sorry. Soalnya kan muncul eksklusif. Nah, sorry. Salah. Terus tadi pertanyaannya apa? Pertanyaan gimana? Coba dijawab. Tadi yang PQ sama B-nya itu tadi apa ya? Saya agak lupa tadi mah. Takutnya kebalik. P itu peluang yang berhasil ya. Sedangkan Q ini masih belum tentu itu berhasil atau enggak. Nah, kalau yang B itu binomialnya. Benar, mau ada tambahan? Ini ya, izin nambahin ya. Jadi sebenarnya tuh yang tulisan B itu tuh cuma ini aja, cuma pembeda aja kalau misalkan ini tuh buat rumus binomial gitu. Nanti kalau misalkan ada hipergeometrik berarti nanti H gitu. Kalau misalkan ada normal N kayak gitu kira-kira. Nah, udah kejawab? Tadi yang nanya udah kejawab belum? Sudah. Terima kasih. Oke. Nah, lanjut ya. Langsung kita ke Q. Q-nya itu N min X. Nah, N-nya di sini kan 4 ya. Dikurangi sama 2. 4 dikurangi 2. Ya kan? Nah, baru nih bisa dikerjain nih. Ini sama dengan 4 faktorial. Titiknya nggak ada. Nah, sama 2 faktorial. Nah, di sini juga perlu diingat ya, si ininya tuh nanti ada N apa? Jangan di sini deh. Cari lagi. Nah, diingat ya ini itu ada bentukannya tuh si kombinasi itu N per X ya. Lalu di sininya N min X ya. Untuk yang kombinasi ya, ini kombinasi. Kombinasi. Nah, berarti ini kan 4 4/2 faktorial dikurangi
4 faktorial dikurangi 2, jadi 2 juga 2 faktorial. Ya. Dikali dengan si P. Si P kan kita udah nemu tuh 1/2 ya. 1/2 dipangkatkan dengan si X2. Yang Q juga sama ya, 1/2 juga kan, 1/2. Ya. 2 juga kan, 4 min 2 kan 2. Nah tinggal tinggal dikeluarin ya, si ini 4, 3, karena 2 nggak masuk ya, dicoret sih sebenarnya. Ini 2 juga ya, 4, 3, 2, coret aja. Itu dikali dengan 1/4 ya. 1/4 dikali lagi 1/4 juga. Nah ini tinggal ya 2 kali 1 ini tinggal coret aja, ini 2. Ini agak berantakan ya, maaf ya. 2, ini juga 2 ya kan. Lalu ini 2 aja lah ya, yang biar nggak pada pusing. Mana ini kita pindahin 2 aja, nanti ini bisa di mana ya, ini aja, ini aja enak. Nah berarti tinggal dikaliin 12/2 dikali 1/4 dikali 1/4. Nah ini bisa langsung diinin lah, ininya 1, ininya 6 ya kan, jadi totalnya 6/16. Karena kita cari binomial ya, cari bentuk bilangan desimalnya, berarti hasilnya 0,375. Nah ini agak panjang, ada nggak ya di slide selanjutnya tuh ini. Nah berarti langsung aja ya, kita langsung cari aja ya. Nah kalau di sini kan berarti paling sedikit keluar mata dadu 3 sebesar 3 kali ya kan. Berarti di sini kita kan dadunya itu yang 3 itu apa, dadu yang dengan nilainya 3 itu keluarnya sebesar 3 kali, itu paling sedikit. Berarti ada di sini kan ada 4 percobaan. Berarti 3 sama 4 si X-nya kan, 4, 3 dan 4 si X-nya itu. Nanti kita tinggal tambah ya. Di sini apa tuh? Nah, ini B1-nya ya. Kita cari yang ini satunya dulu. Langsung aja ya. Halo, Dik. Oke, kayaknya Ardika DC, jadi dilanjutin dulu ya. Oh iya, share screen-nya juga. Bentar ya. Duh, maaf guys. Internet biasa ya. Tik, udah ada suaranya belum ya? Udah ada, Dik, udah ada. Udah. Maaf ya, biasalah IndiHome, ngerti lah.
Mana tadi PPT-nya? Nah, kita ulang aja ya. Maaf ya guys, kita langsung ke yang C-nya aja. Nah, yang C-nya tadi kan kita sampai mana tadi? Nah, 3 dadu ya, berarti ada 3 sama ada 4. P-nya kita udah nemu nih. Karena peluang yang apa? Cuman 3 doang ya, berarti cuma ada 1 ya dari 6 dadu. 1/6. Lalu yang Q-nya itu 5/6. Nah, ini kita cari yang B1-nya dulu nih, yang angka 3 dulu. Berarti di sini kan 3 dulu ya. 3 dulu. Ya, X-nya itu 3, N-nya itu tetap 4 ya, sesuai yang ini tadi. Lalu si P-nya itu 1/6. Ya, langsung keluarin aja kali ya, udah ini kok. Ya, itu berarti 4 faktorial dibagi 3 ya. Ini 1 doang kan. Nah, kalau 1 mah nggak usah lah ya, nggak usah ditulis. 1 faktorial mah ya 1 aja hitungannya. 1 faktorial. Nah, dikali dengan si P-nya. Si P-nya 1/6. Nah, 1/6 pangkat X. X-nya berapa? 3. Nah, lalu yang nyari yang Q-nya. Yang Q-nya itu 5/6 dong. 5/6. Ya. Pangkatin N min X. Jadi cuman 1 aja. Gitu. Dari sini udah nih, tinggal dikerjain. Ya. Ini 4. Ya. 3. Di sini tetap 3. Ya. Lalu berapa? 1. Ini enggak usah. Berarti 1/216 ya, 216. Dikali sama 5/6. Ya, ini tinggal coret aja lah. Biar juga ngehemat ya. Jadi totalnya 20 per 216 kali 6 tuh 1296. 1296. Atau bisa karena kita nyari probability ya, nyari desimalnya. Ini lumayan panjang nih. 0,015. Tambahin aja kali ya. 43. Nah, tinggal nyari yang B2 ya. Atau si angka 4. Angka 4-nya. Kayaknya kurang ke bawah dikit. B2-nya itu berarti 4. Nah, 4. Tetap 4 ya, karena banyak yang peristiwa tuh. Si N tuh. Ya, 4, tetap ya, jadi tetap 1 karena nyari apa? P-nya tetap 1/6. Langsung dikeluarin aja. 4 faktorial. Nah, 4 faktorial. Nah, ini P apa? Si P-nya itu tetapnya 1/6. Nah, karena ini X yang beda ya dari yang di atas, ini cuman 4. Yang ini 5/6. Karena 4 dikurangi 4 ya, si apa namanya? Si N dikurangi X ya, cuman jadinya 0 aja. Nah, ini tinggal langsung coret-coret aja, ini lebih enak kan. Ini 1/1296 juga ya? Ya benar ya, 1296. Hasilnya ini ya terlalu ke bawah, takutnya nggak kelihatan. Pindah dah. Nah, ini hasilnya berarti 1/1296.
Nah itu boleh tambahin Zal. Yang itunya hilang yang gue ya. Nah ini 1/1,2,9,6 dikali dengan, ya karena pangkatnya 0 ya cuma jadi 1 ya. Nah, sesuatu yang dipangkatin 0 ya 1 hasilnya kan. Jadi berapa? 0, wah panjang banget ini angkanya. 0,0,00772. Nah ini tinggal ditambahin ya. Udah ya, nggak apa-apa ya, kesini aja ya, ke bagian B aja. Tinggal ditambahin si ini. Ya. Berarti B1, hasil dari B1 ditambah B2 itu sama dengan berapa ya? 0,016 ya? 16 berapa ya? Pokoknya segini lah. Nah ini hasilnya. Nah, cara pengerjaannya kan gampang ya kalau yang ini, yang binomial. Nah, kita lanjut ke contoh soal. Tambahin dulu dong, Dik. Boleh, Bentar. boleh. Jadi si yang C ini soalnya kalau dibaca sih rada ambigu. Paling Ya, betul. melihatnya bisa gini sih. Cara. Ini kan paling sedikit keluar mata dadu 3 sebesar 3 kali. Kita tuh bisa bacanya tuh kan yang paling sedikit keluar dadu 3 gitu, atau enggak yang benernya. Benernya tuh gini. Ini tuh dibaca sendiri. Keluar mata dadu 3. Makanya P-nya 1/6. Nah, iya. Paling sedikit keluar mata dadu 3 sebesar 3 kali. Berarti kita kan ngelempar 4 kali. Kemungkinannya tuh muncul angka 3-nya tuh bisa 0 kali, 1 kali, 2 kali. Sorry. 3 sama 4. Ya, 2 kali, 3 kali, 4 kali, 5 kali kan. Duh, ini kenapa nggak bisa? Bentar. Oke, udah bisa, sorry. Jadi, ya kita kan lempar 4 kali. Kemungkinan keluar mata dadu 3 itu bisa aja dia keluar 0 kali, bisa keluar 1 kali doang, 2 kali doang, 3 kali doang, atau 4 kali doang kan. Ya. Dia nanya di sini, paling sedikit 3 kali. Berarti yang ini ya kan. Makanya tadi kita ngitung si binomial probability buat yang keluar sebesar 3 kali berapa gitu. Terus yang buat 4 kali berapa. Ya. Nah, nanti ditambah. Kenapa ditambah? Sebenarnya itu pakai aturan tambah yang ada di Matis kalau nggak salah atau di mana gitu. Jadi ini ditambah. Paling gitu sih. Ya, itu benar ya. Makasih ya, Zal. Udah ditambahin juga. Jadi sampai sini cukup kali ya, Zal ya? Ada yang mau nanya dulu nggak? Ada yang mau nanya dulu nggak? Nggak ada nih yang mau nanya. Nggak ada, lanjut aja berarti. Lanjut aja ya. Oke. Nah, di sini tuh selanjutnya ada contoh soal ya. Ini ngapusnya gimana? Clear all my doubt. Nah, ini ada contoh soal. Paling kalian ya, teman-teman nih bisa ngerjain dulu ya. Dikasih waktu ya. Kalau misalnya paling nggak udah ada jawaban 1-3 orang nih ya. Kita nih udah ada format ya, format soal yang bakal keluar juga gitu. Mungkin bakal keluar juga di tes nanti gitu. Nah, itu soal-soal dari dosen itu masuk juga ke soal itu gitu. Nanti kalau ada yang aktif bisa dikasih ya, boleh dicoba dulu. Ya, boleh deh dibantu dulu ya kali ya Zal ya, si ininya, si formatnya. Boleh. Itu dulu deh. Itu kan 3 ya, ada 3 orang. Terus ini yang
ini yang A ya. Ntar dulu dah. Yang sedikit rapi. Pakai teks aja kali ya. Ini yang A itu kok biru merah. Nah, yang A itu si X-nya itu 3. Terus si N-nya itu 3 juga karena mencari 3 kemungkinan kan all the three order will be filled correctly. Nah, berarti 3 ya. Lalu si ininya 88,3% ya. Kalau di desimalin berarti 0,883. Nah, boleh deh dicari dulu tuh. Yang B-nya sekalian. Yang B-nya itu 0 ya karena nggak ada. None of the three kan. Ini tetap 3, ininya tetap 0,883. Lalu yang C-nya itu at least 2 of the three, berarti 2 ya kan? 2 sampai 3 gitu kan? 2, 3. Ini 3 tetap ininya 0,883. Nah, ada yang aktif nggak tuh, Zal? Bisa dilihat nggak? Kalau udah ada yang ini, enak nih. Jadi PPT juga bakal di-share ya. PPT ini bakal di-share juga buat latihan. Plus nanti juga ada soal tambah apa? Ada contoh soal lain yang mungkin dosen kita dapatnya dari situ juga ada gitu. Jadi kayak sedikit lah bocoran soal dikit lah. Nah, ini rumusnya ya. Terima kasih. Ya, benar tuh. Kira-kira soal UTS tuh kayak gini dan plus nanti dapat juga soal ya mirip-mirip soalnya pas dilihat ternyata dosen kita ngambil dari situ gitu, dari buku itu. Nah, jadi lumayan kan yang aktif bisa dikasih soal, contoh soal. Ada jawaban nih. Gimana Zal? Kalau nggak ada jawaban ini Zal? Bisa kasih contoh mungkin Dik yang A gitu. Boleh, yang A boleh. Nih ya, yang A. Mana? Nah, ini. Ini yang A ya. Yang A tuh kan kita udah tahu tuh ya. X-nya berapa? 3, N-nya juga 3, sedangkan si P apa? Ya si P-nya itu 0,883. Ya. Contoh berarti gini pengerjaannya. Langsung aja ya Zal ya. Langsung ini aja kali ya. Di sini P-nya. Ada yang ngechat sih Dik. Apa tuh? Jawabannya. Dong. 0,688 katanya. Benar nggak tuh? 0,668. 688. Oh, 688. 0,688. Bisa di ini ya, kalian bisa ngecek sendiri di itu. Atau pakai Excel boleh lah, paling nggak jawabannya pakai Excel. Nah. Bisa pakai Excel juga bisa. Tadi berapa? 0,688. Ya. 0,688. Salah deh kayaknya. Bastian Richard
itu 0,70093. Coba bisa dibuka Excel-nya juga ya. Siapa tahu yang A dulu nih ya, yang A dulu nih. Lumayan kan? Nah, bisa dicek di ini. Tar dulu. Apakah saya yang salah ini ya? 0,688, iya benar-benar. Nah, ada satu lagi. Nah, Jo, itu siapa? Bolehlah dicatat itu namanya, nanti bisa dikirimin tuh soalnya 3 orang tuh tadi. Boleh, 3 boleh. orang tercepat. Nanti dikirimin ya soal contoh soalnya nih. Gila. Kurang baik apa kan? Catat ya. Oke deh. Nah, oke. Tadi teman kita kan udah pada jawab ya. Jadi nih ya penjelasannya nih. Berarti kombinasi yang A nih ya. Kombinasi X-nya berapa? X-nya 3. Sini juga 3 kan. Dikali P pangkat X. Ya, X-nya 3. Dikali lagi si Q-nya. N min X. 3 kurang 3 berarti ya tetap yang jadi 0 ya. 3 dikurangi 3, 0. Berarti kita langsung ini aja ya. Ini 3 faktorial per 3 faktorial. Sama dengan P-nya itu di sini P-nya berapa sih Hazel? Ntar gue sambil cari nih. P-nya U to offend di sini. Berarti 3 juga ya? Hazel? 33 bukan? Iya, 33 ya. Ya gitu ya, kalau nggak salah. Ayo guys, bisa juga kok, tenang aja, di sini nggak ada ya, cuman saling sharing juga ya. Ntar kemarin tuh kalau nggak salah udah di ini juga ya. Kayaknya juga 0,833. Ntar dulu. Tadi ini salah. Berarti P-nya itu 0,833. Nah. Jadi P sama Q itu nggak harus ini ya. Nggak harus bilangan pecahan gitu ya. Bisa juga desimal, bisa angka pasti gitu, bisa di pangkat 3. Nah, ini tetap saat Q-nya itu 0,177 ya. Tapi karena dia pangkatnya 0 ya udah kita anggapnya 1 aja. Ini itu tinggal coret-coret aja ya. Di 0,833 pangkat 3 ya, sama dengan itu tadi ya, yang jawaban tadi berapa? 0,885. Ini ada space banget gitu kan. Gini lah pokoknya ya. Nah ini jawabannya yang A nih ya. Nah, lagi nih yang B udah ada belum nih yang B? Yang B udah ada keluar? .16 tuh. Catat tuh 3 pertama tuh. Wih, gila. Mantap guys. Siapa aja itu? Ntar ya, coba dicatat dulu nama-namanya tuh yang pertama. Arvin. Udah dicatetin, Dik. Oh, udah ya, udah dicatetin ya. Oke, mantap. Ya, udah Dik. Mantap. Oke. Ya, udah lumayan pada ini ya, udah lumayan pada ngerti ya. Nah, yang ini berarti langsung aja ya gitu ya.
Langsung aja berarti ke berarti ini kombinasi 0 dari 3 ya. Berarti dia yang di sininya 0. Astaga. Salah. 0 faktorial ya. Dan 0 mah tetap jadi 0 ya. Ini 3 ya. 3 faktorial. Ini juga 3 faktorial. Ya. Ini karena 0 ya, jadinya sebenarnya di sini ada tulisan lagi ya, sebenarnya 0 sesuai yang di sini nih. Nah, dimarahin tuh. Yang di kanan ya. Ini tetap ya 0,83. Nah, X-nya 0 di sini. Jadi udahlah, kita anggapnya 1 tetap ya. Lanjut ke Q-nya tetap ya 0,177. Berarti hasilnya berapa? Ini 3 tetap 3. Ini 3. Oh, sorry ya. Ini X. Ini harusnya N min X ya. Sorry. N min X. Mana? Draw. Nah. N min X. Berapa? 3. Ya. Nah, berarti ini dianggap jadi 1. Ini juga dianggap 1. Jadi 0,177. Pangkat 3 itu langsung aja kali ya. Langsung. 117 ya? Maaf. Salah ngitung, guys. Langsung jadi berapa itu? 0,0016. Nah, dapat ya. Gimana yang C nih? At least 2 of the 3 nih. Udah dikasih tahu juga tuh si rumusnya tuh. (0,921). Wah, bener nih. Mantap nih guys. Ya, yang pertama Leon, terus Nico, terus Limelinda. Ya. Di sini, William Stephen kok 027. 027 itu dapat yang ini ya? Dapat yang probability apa B yang B1-nya itu ya? Bener guys, ya. Itu tuh. Jal, ini dari 0,27 itu ada keliru konsep sih, nanti bisa dibenerin mungkin. boleh 0,27 ya. Yang C berarti udah pada ngerti nih, Zal. Mantap nih. Aktif juga. Oke, lanjut ya. Kita hapus dulu clear drawing-nya. Ada. Nah, yang kedua ada di sebelumnya ya. Maaf. Sebelumnya ada pertanyaan nggak? Ada yang mau nanya? Adakah yang mau nanya, guys? Tanya. Kita harus hitung P yang sama. P yang 2 sama yang 3 buat tadi. Ya. Di jumlah betul. Ada yang mau nanya, guys? Ayo. Bisa langsung open mic ya. Open mic. Atau tanya. Ya paling enggak tanya chat lah gitu ya. Tapi kalau bisa open mic. Nggak ada kali ya yang nanya lagi. Ayo guys, ada nggak yang nanya nih? Ada yang perlu ditanyain lagi? Atau ada yang masih bingung? Ada yang pengen ditanya-tanya? Bebas sok. Boleh lihat rumusnya nggak? Boleh nih ditulis ulang lagi nih ya. Ditulis ulang lagi. Mana tadi rumusnya? Nah. Coba Zal, tadi rumusnya gimana Zal? C.
Ada yang nge-SS nggak tadi? Ada yang, aduh. Atau gini, kita balikin aja ya si ininya. Ke slide yang PPT. tadi aja. Siap. Nah nih rumusnya nih. Yang ini udah ada sama contoh soalnya juga kan, jadi lebih enak tuh. Lebih enak. Bisa boleh di SS ya. Terus tadi yang nanya siapa tuh? Oke, udah ya. Lanjut aja deh. Oke, Waktunya lanjut ya. kayaknya. Oke. Kita lanjut ke distribusi Poisson ya. Nah, distribusi Poisson itu yang merupakan distribusi perubah acak, di mana hasil percobaan terjadi selama waktu tertentu atau di suatu daerah tertentu. Gitu. Poisson juga merupakan limit dari distribusi binomial dengan mengambil banyaknya n percobaan relatif besar gitu. Ya. Lalu di ini yang kedua juga menghitung contohnya ini ada penggunaan telepon per menit, ada banyaknya ketik per halaman sebuah buku gitu ya, banyaknya mobil yang lewat selama 5 menit dan sebagainya gitu. Terus juga yang kedua menghitung distribusi binomial apabila n-nya besar n lebih sama dengan 30 dan p relatif kecil atau p itu kurang dari 0,1. Nah, ciri-cirinya yaitu ciri-cirinya itu ya banyak hasil percobaan yang satu tidak tergantung dari banyaknya hasil percobaan yang lain, lalu probabilitas hasil percobaan sebanding dengan panjang interval waktu, lalu yang ketiga itu probability tapi satu hasil percobaan yang terjadi dalam interval waktu yang singkat dalam daerah yang kecil dapat diabaikan. Nah, kita langsung ini aja rumusnya nih. Ini rumusnya boleh ya di SS dulu kali ya. Di SS dulu. Ya, udah lanjut nih. Nah, ini ada contoh soal. Contoh soalnya nih, 200 penumpang telah memesan tiket untuk sebuah penerbangan luar negeri. Ya. Jika probabilitas penumpang yang telah mempunyai tiket tidak akan datang adalah 0,01, maka berapakah peluang ada 3 orang yang tidak datang? Nah, ini kan udah nih rumusnya nih ya. Tinggal boleh pakai kalkulator juga kan tuh. 2,7-an gitu, atau 2,4 gitu Pak. Eksponen itu Ada di 2,7 kalkulator nggak? ya. Ada ya di kalkulator. 2,718281818 nah, gitu pokoknya. Nah, ini pokoknya totalnya ya. Totalnya itu di sini ya sama dengan 0,350 ya. Bisa dicari ya, di itu juga ada kok di Excel ya, ada Poisson distribution. Nah, ada formulanya juga kok. Jadi sebenarnya udah gampang ya kalau mau ulangan, mau nyari-nyari tinggal Excel sebenarnya, tapi ya mau nggak kita harus bahas juga loh yang caranya ya. Nah, lanjut. Ini tuh Dik, yang Apa? kenapa itu lambdanya sama dengan n kali p? Lambdanya n kali p. Gimana menurut lu? Gimana menurut Denzel? Menurut Denzel ya, kalau ini soalnya sebenarnya nggak semua soal kayak gini, nggak semua soal lambdanya harus Ya. n kali p. Biasanya lambda itu dikasih tahu kata-katanya itu biasanya rata-rata ya. Terus lambda itu kan biasanya rata-rata. Rata-rata betul. Nah, terus di soal yang ini tuh nggak ada rata-ratanya. Kita harus cari dulu. Nah, harus cari manual kan? Nah, Nah, caranya itu n kali p. Di sini kan dikasih tahu n-nya itu 200 penumpang sip. beli tiket. Probabilitas yang punya tiket nggak datang 0,01. Nah, di sini yang punya tiket kan ada 200. Jadi dikali nanti 200 kali 0,01. Itu kita anggap sebagai rata-ratanya atau si lambdanya. Baru kita masukin ke rumus Poisson. Nah, kalau di Excel itu tinggal langsung masukin min-nya doang ya? Ya kan? Kalau di Excel tuh. Ya. Langsung. Udah ya di sini. Ada yang mau ditanyain dulu sebelumnya? Ada yang mau ditanya dulu? Berarti kalau di soalnya langsung rata-rata langsung ya
Jadi biasanya lambda itu atau min itu biasanya suka dikasih tahu gitu. Kalau Kak boleh lihat rumus yang Poisson. Rumus Poisson. Ini rumus Poisson. Udah sama contoh soalnya lagi. Ini rumusnya nih. Kang, saya mau nanya, Kang. Ya, Itu yang huruf E apa ya tadi ya? eksponen. Eksponen. Oh, Ya. Yang E itu eksponen ya. Bilangan eksponen. Ya, udah lanjut aja kali ya. Biar ini waktunya takut Ya lanjut. mepet ya. Nah, ini anotnya clear dulu ya. Nah, udah thank you tuh yang nggak clear. Nah, ini udah dikasih tahu nih. Lambdanya itu 5. Ya, lambdanya itu 5. Lambdanya 5. Nah, tepat 3 orang berarti si X-nya 3. Ya. X-nya itu 3. Berarti di sini ya sesuai yang tadi ya nih. Sesuai yang tadi itu sorry guys. Nih, sesuai yang tadi ya, X-nya itu X-nya 3 ya, lambdanya udah ketahuan tuh 5. Bisa langsung cari. Ayo, ada yang 0,516. Ayo, berapa yo? Ada yang jawab bener nggak tuh dari atas? Wah, yang Rifani salah, yang Nicholas juga salah. Nah, yang benar dari Niko tuh 0,14037 ya, dan seterusnya. Ya. Oke. Berarti udah gampang ya ini ya, yang eksponen ini. Bisa juga di Excel juga ya. Tapi ya kita tetap ya. boleh dijelasin nggak, Kang? Saya masih Ya, agak ini takutnya lagi. ini. Ya. Nah, di sini kan lambdanya udah tertulis ya. Ini ada 5 orang tuh. Rata-ratanya berapa? Jadi lambdanya kan itu 5 orang. Ya, itu 5. Jadi kita nggak harus nyari n eh, apa n dikali p gitu, nggak usah ya. Jadi nah x-nya itu udah diketahui nih 3, berarti ya tinggal si x-nya itu ya, sama dengan 3, sedangkan lambdanya itu 5 ya. Nah di sini lambdanya udah kelihatan kan 5, sedangkan di rumusnya itu kan lambda pangkat x kan ya, pangkat x. Jadi 3 nih, 3 eksponen min lambda itu berarti 5 ya. Sorry. Min 5 ya. Si X-nya itu berarti 3 faktorial ya. 3 kali 2 kali 1 gitu kan. Nah, eksponen itu tadi 2,71 ya. Kita tulis aja nih, eksponen itu yang E itu dengan 2 sorry 2,718 ya. Tinggal di jumlah aja nih ya kan, berarti 5 pangkat 3 berapa tuh, 125 ya, 125. Nah eksponennya itu eksponen pangkat min berapa, min 5 itu berapa ya, wih gede juga ya, pokoknya 6,73 astaga 37 per ya 3 kali 2 kali 1 nah, totalnya itu tadi ya udah dijawab tuh berapa hasilnya
0,14 ya. 0,1403. Nah, ini berarti kalau yang paling sedikit itu gimana tuh? Paling sedikit ya, ada yang bisa nentuin? X-nya berapa? Ada yang bisa jawab? X-nya berapa? Nah, X-nya kurang dari 3 ya. Jadi tiga sampai 0, oke. Nah. Yes. Nih, udah ya. Udah, contoh soalnya ini sih ya. Kita juga jam berapa ini? Ngejar waktu. Ah ya, udah ngejar waktu. Ini masih ada yang lain ya. Kalau yang C, udah ada yang C. Dapat nomor yang C. Nah, ini 3 lebih, karena dia paling sedikit 3 orang ya. Itu berarti karena ini totalnya 5 ya, paling sedikit 3 orang itu seperti yang tadi ya. 3 sampai 4, berarti ini 3, 4, 5. Ya, kalau yang ini ya karena kurang dari ini berarti 0 ya, 1, 2. Sip. Nah, kayak gitu. Nah, udah dikasih. Makasih Babang Denzel. Yo. Ya ini harusnya 0,006 ya, karena minus 0,03 ya. Maaf guys, tadi saya salah ini. Ada yang mau nanya dulu? Ada yang mau nanya nggak? Ada yang mau nanya? Kalau nggak ada ya udah lanjut aja. Lanjut aja. Clear coba. Atau mau di SS dulu boleh tuh, SS dulu ya. Biar bisa latihan juga. Sok sebelum dihapus ya. Ayo, udah di SS ya. Kita lanjut ke materi selanjutnya, itu ada hypergeometrik ya, distribusi hypergeometrik. Nah, ini juga pengertiannya ya, ada perbedaan utama antara distribusi binomial. Maaf kepencet guys. Nah, distribusi binomial dan distribusi hypergeometrik adalah pada cara pengambilan sampelnya. Pada distribusi binomial pengambilan sampel dilakukan dengan pengembalian, sedangkan pada distribusi hipergeometrik pengambilan sampel dilakukan tanpa pengembaliannya. Jadi penerapannya itu di distribusi hipergeometrik itu ditemukan dalam berbagai bidang ya, dan yang paling sering itu digunakan dalam penarikan sampel penerima barang, penguji alat elektronik, jaminan mutu dan sebagainya. Lalu juga yang keduanya ada dalam banyak bidang ini pengujian dilakukan terhadap barang yang diuji, yang pada akhirnya barang uji tersebut menjadi rusak, sehingga tidak dapat dikembalikan. Jadi pengambilan sampel harus dikerjakan tanpa pengembalian. Kita langsung contoh soalnya, rumusnya maaf. Nah, rumusnya kayak gini ya. Tinggal kombinasi X dan K, lalu kombinasi N min XK. Jadi di sini juga keterangannya X itu variabel random discrete ya. Lalu N itu banyaknya semesta, berarti jumlah keseluruhannya ya, atau banyak ya seluruh jumlahnya ya. Lalu yang N itu percobaannya ya, beda ya, N besar sama N kecil itu beda. Lalu yang K itu ada populasi yang ditanyain. Bisa kita dapat contohnya next ya. Nih,
seorang satpam diskotik ya, disko memeriksa secara acak kartu identitas dari 8 pengunjung di mana dua di antaranya belum cukup umur ya, belum genap 17 tahun. Dari 3 pemilihan pemeriksaan pengunjung secara acak probabilitasnya bahwa satpam akan menolak 2 pengunjung itu, pengunjung yang ketahuan belum cukup umurnya. Nah, jawabannya gimana? Nah, jawabannya gini. Ini ya. Rumusnya tadi ini ya, rumusnya itu X, ini diketahuinya dulu ya, X, N besar, nah, N kecil, terus di sini K. Ya. Rumusnya itu H ya, H. Sorry, ini yang salah yang ini. Sama dengan berarti kombinasi X ya, X dan K. Ini kombinasi N min X dari N. Enggak ini ya, kurang jelas, nanti pada bingung lagi. Ini N kecil min K, lalu di sini juga N min K, min X, sorry ya, min X, ini K per C N besar ya, N besar sama N ya, kombinasi ini. Ini rumusnya nih ya. Ini juga dibantu dulu nih ya. Nih, contoh soalnya nih. Berarti si X-nya itu ya. X-nya itu kan peluang ininya ya, peluang yang nih. Jadi udah ditunjukin juga sih di sini ya, di mana dua di antaranya ya. Berarti itu kan 2. Sedangkan N besar itu kan ini ya. Secara globalnya itu 8 orang ya. Itu kan 8. Lalu berapa sih si ininya, si N itu 3 ya, dari 3 peluang. Dan 3 peluang. Lalu yang K-nya itu, K-nya berapa ya? K-nya 2 ya, 2 pengunjung, menolak 2 pengunjung. Oke, 2. Nah, ada yang bisa jawab nih? Ada yang jawab belum? Boleh dicoba ya. Ini perlu diingat ya, kombinasi itu gitu ya rumusnya.
Udah pada bener ya jawabannya. Udah bener ya? Oke, ya, mantap nih. Oke, selanjutnya ini ada yang mau ditanyain dulu nggak nih guys? Gila ini mah kayaknya semuanya dapat soal kali ya. Gila dari yang oke, Gue mau nambahin sih buat boleh. ada cara kalau misalnya nggak tahu gitu yang X yang mana, yang K yang mana. Nah, ya boleh sok di ini. Ini sih. Pertama kan ini mah rumus, bentar, sorry. Ini mah rumus, bisa lihat buku ya, atau nggak dihafalin aja. Cuman nentuin si ininya tuh rada bingung kan. Kalau mau mah ngotret dulu aja. Jadi kan di sini kan ada 3 kombinatorik. Kita bisa nulis kombinatorik kayak gini kan. Yang gini. Terus yang di bawah itu buat yang total-totalnya. Di sini totalnya tuh 8 pengunjung. Terus total pengambilannya ada 3. Terus nanti di sini tuh yang ditanya itu yang belum cukup umur kan. Yang belum cukup umur itu ada 2. Terus nanti diambil sebanyak 2. Nah, kalau yang ini mah tinggal dikurang-kurangin aja kan. Jadi ini dikurangi ini 6. 3 kurang 2, 1. Aku sedang mengikuti Zoom responsi. Ya, sedang mengikuti Zoom responsi katanya. Oke, gitu sih. Ya, nah mantap ya penjelasannya, singkat, padat dan jelas ya. Enak kayak gini. Udah ada yang pertanyaan nggak nih? Nggak ada ya? Mantap, UTS 100 semua, amin ya. Udah ya, lanjut aja nih kali ya. Lanjut kali ya Ezel ya. Boleh, ntar clear dulu. Ini distribusi normal. Ya, ini bagian gue. Sip. Ya udah, untuk Lanjut. selanjutnya ini materi terakhir, distribusi normal. Sebenarnya ada kelas-kelas yang belum dapat ya, kayak LC. Sobat Ya. LC belum dapat sama sekali ini dari si dosennya. Jadi paling ngejelasinnya itu bukan konsep secara menyeluruh, tapi lebih ke inti-intinya aja sama tutorial ngerjain soal. Terus pelan-pelan juga sih, soalnya dari nol juga buat beberapa orang. Oke, di next aja. Oke, rada ketutup sih. Tapi ini pengertiannya, distribusi normal bersifat kontinu. Distribusi probabilitas acak normal tergantung pada 2 parameter. Tergantung pada si mu rata-rata sama simpan baku aja. Distribusi normal, model kurvanya gini, menurutnya lonceng. Lonceng tuh kan gini ya. Gini, ada itunya. Ingat aja ya lonceng. Terus, galat pada umumnya disebabkan kesalahan yang dilakukan manusia karena tidak mampu mengukur dengan tepat apa yang diamati. Oleh karena itu, kurva tersebut dikenal dengan nama kurva Galat-Gauss. Ini nggak usah dihafalin gitu, yang penting tahu aja. Oke, lanjut. Ya, ini si kurvanya ya. Kalau tadi itu yang naik, yang bikin dia naik itu sebenarnya si otopinya itu, si simpangannya. Semakin dia menyimpang jauh, semakin lancip ke atas. Terus kalau ini si simpangannya sama kan, jadi tingginya sama, cuman beda rata-rata. Ini yang satu rata-ratanya lebih kecil daripada yang 2, makanya lebih kiri. Ini kan dari negatif sekian sampai ke sekian. Si itunya U1-nya di sini, U2 di sini, makanya kurvanya gitu. Nah, yang ini bisa dibaca sendiri lah ya. Si satunya kan lebih kecil rataannya, makanya lebih kiri. Ya, terus gitu. Nggak gitu penting sih kalau ini mah. Cuman ngebayangin aja. Oke, lanjut. Ya, udah ketutupan. Distribusi normal variabel acak kontinu X dengan nilai-nilai yang tadi 2 ini. Yang penting cuma 2 ini aja.
Berapapun dapat diubah menjadi distribusi normal kumulatif standar jika X diubah menjadi Z. Intinya tuh kita ngubah X jadi Z supaya bisa ngitung. Nah, X ini apa, Z ini apa? Rada susah sih jelasinnya. Cuman biasanya tuh dikasih, ya ini dua dikasih, terus X itu si soalnya, cara ngitungnya itu ngubah X ke Z. Ini juga nggak begitu penting sih. Tapi kalau mau ngelihat juga nggak apa-apa. Intinya kan gini ya, ini kan kita punya X. X-nya diubah jadi Z. Terus yang ininya, kan awalnya dari X, diubah ke bentuk Z-nya. Caranya pakai rumus yang ini tuh. Sorry. Ini tuh. Ini X gede sebenarnya. X gedenya yang A ini. Makanya kayak gini. Ya, gimana ya? Rada ini sih. Pokoknya kalau bentuknya kayak gini. Bentuknya kayak gini. Ininya masih X. Kita ingat ya, pokoknya kalau kita ada X gini, ubah jadi Z dulu. Pokoknya ingat ini. Ubah jadi Z. Terus kiri kanannya, gimana cara ngubahnya supaya mengikuti si Z-nya? X-nya kan berubah jadi Z. Si A-nya juga harus berubah di sini. Berubahnya itu apa? Berubahnya pakai rumus yang ini. A kurang mu ini, kurang O ini. Oh, ini mu 1, O1, mungkin ini mu 2. Kedua. Jadi soalnya nggak cuma ngasih satu biji ya si ratan sama simpangannya. Bisa lebih dari satu. Ya gitu deh. Ini mah gimana ya? Mungkin lebih gampang kalau digambar ini. Nanti aja. Yaudah lanjut dulu sekarang. Ya, dan kita bakal main sama yang namanya tabel distribusi normal. Ini kalian kalau mau lihat contoh tabelnya nih, dikirim di chat ya. Di situ contoh tabelnya gitu. Cara ngebacanya sih gitu ya. Cara ngebacanya itu pertama yang kirinya dulu baca, misalnya mau nyari di sini kan berapa dia mau nyarinya 1,07. Mau nyari 1,07. Cari dulu di sini yang 1,0 baru 7-nya di sini, 7-nya dari sini. Terdapat deh sini. Ini tuh apa? Ini tuh persennya. Sebenarnya mungkin digambarin sekarang aja deh. Kayak gini. Kita kalau punya tadi, dia bilang kayak lonceng kan, kita gambar lonceng dulu. Terus yang di tengah ini adalah rataannya. Ratanya itu yang gini ya. Nah, terus semua yang ada di dalam sini, itu totalnya 1 alias 100%. Yang di dalam itu 1 atau enggak 100% ya, sama artinya. 1 gitu. Berarti yang di kanan 0,5 kan, yang kiri 0,5 juga. Nah, terus dia kalau mau ngelihat nih di soalnya kan 0,3557 dapat dari si tabel ini persennya. Berarti kira-kira dia ngearsirnya gitu. Di segitu gitu. Ini Z-nya 1,07. Aduh, gambarnya jelek sih. Kalau nggak salah di slide selanjutnya ada gambar yang lebih bagus sih. Coba kita ke slide selanjutnya dulu aja. Lanjutnya aja, boleh. Nah, ini lebih ke gambar ya. Ini tadi ratanya di tengah. Terus X1 ini, jadi gini, si lonceng ini, horizontalnya itu ada Z, ada X. Ada Z, ada X. Makanya kita bisa ubah si X ke Z tadi kan. Nah, kita mau ngubah misalnya nih, si X1 ini mau ubah ke Z, dapat B. Caranya, ya gitu sih. Oke, dia ngomongin simetri dulu di sini. Simetri artinya yang kiri sama dengan yang kanan. Kalau misalnya ini ada B di sini, ini A ada di sini, terus si X1 ini di sini ada minus X1, A sama B ini yang diarsir ini
gedenya bakal sama. Gedenya bakal sama artinya si persenannya sama. Dalemannya persenannya sama. Misalnya di sini berapa ini? 0, nggak kelihatannya. 0,4406 misalnya. Di yang kanan 0,4406, di yang kiri 0,4406. Sama, simetris kiri kanan. Asalkan X1 ini sama ya, jaraknya maksudnya dari si mu-nya. Misalnya si mu-nya 50, X1-nya di sini 75, minus X1, berarti di sini yang itu, yang 25-nya gitu. Ini bukan minus X1 sih, X2 aja. Kan ini jaraknya sama-sama 15 kan? Nah, di loncengnya itu simetris katanya. Berarti kiri kanan sama. Si persenan di Z-nya. Ya, rada bingung ya. Boleh nanya dulu deh dari sini. Yang bingung-bingung. Boleh ditanya guys. Biasanya susah sih ngebayanginnya. Atau enggak ngebayanginnya mungkin nanti mau dicoba pas lagi ngerjain soal. Ini juga materinya belum ya, makanya agak susah Mm-mm. juga untuk dipahami. Ini kalau mau lihat di sini simetris. Di sini 1, sekian kan, berarti mundur 1, sekian. Nah, ini si biru sama si ungu ini persentasenya atau enggak si isi dari tabel Z-nya sama kiri kanan. Nah, ini tuh sama dengan minus 1,56, terus Z sampai 0. Ini sama, yang ini sama, ini sama. Terus kalau mau, oh ya tadi belum ngomong sih. Pokoknya yang di tengah itu, si rataan kan, rataan itu pasti di tengah. Dan kalau Z-nya yang di tengah itu pasti 0. Ini pasti 0 Z-nya. Maksudnya titik 0-nya di sini. Jadi ini kan kalau kita bayangin 0 sampai 1,56. 0-nya di tengah ke kanan. Terus yang ini negatif 1,56 sampai 0 sampai tengah. Atau nggak gini juga bisa. Sama simetris. Udah gitu dulu paling sih. Kalau nggak ada yang mau nanya, lanjutnya ngapain ya? Coba kita lihat slide selanjutnya. Oke, ini cara ngeliat tabelnya lagi mungkin ya. Ini cara ngeliat tabel buat, oh ya ini. Kalau si Z-nya minus 2,47, oh ya si tabelnya itu biasanya 0 sampai sekian ya, 0 sampai 3 gitu. Misalnya 0 sampai 3 dari sini. Terus kan nggak ada yang minus kan, kita bingung. Kalau minus 2,4, aduh sorry. Loh, kenapa itu? Kalau ke atas ini, kalau minus 2,47, kita nggak tahu, kita punyanya tabelnya buat yang ketiga, yang ke positif ini. Cara ngelihatnya gimana? Nah, kita tahu kan kalau yang si Z-nya itu yang kalau misalnya 2,47 itu sama dengan ini ya, kalau si aduh bentar ya. Z-nya dari 0 sampai 2,47. Itu sama dengan kalau si Z-nya dari ini gini ya. Minus 2,47 Z-nya sampai 0. Kenapa sama? Soalnya tadi kita udah bahas karena simetris. Nah, ini kayak gini. Ini kan si yang hijau. Bentar. Ini kan si yang hijau, yang ini. Terus kalau yang ini itu si ungu yang ini yang kita arsir baru. Ungu yang kita arsir baru. Simetris ya, yang ungu yang ini, yang hijau yang ini. Sama. Terus kita tahu juga tadi kalau si lonceng ini dalamnya itu pasti 1 atau enggak 100%. Makanya yang di kiri ini 0,5, yang di kanan ini 0,5.
Jadi kita tahu sepanjang ini juga 0,5. 0,5 kita tahu. Terus gimana caranya? Kita mau cari yang ini nih, yang kecil banget. Yang kecil banget ini. Caranya gampang ya. Soalnya kita udah tahu kalau setengah ini itu 0,5. Terus kita tahu juga kalau yang setengah ini, tapi nggak termasuk yang keluar ini, yang dalamnya ini, kita bisa hitung pakai yang Z tadi. Ini kan kita mau ngitung ini. Ternyata sama dengan yang ini. Berarti kita tinggal ngitung ini. Lihatnya dari si tabel. 2,47. 0,4934. Makanya kalau ini 0,4934, berarti yang kecilnya berapa? Tinggal dikurangi ya. Ini dikurangi 0,5 kurang 0,4934. Kayak gini kerjanya. Dapat deh si yang kecilnya. Ya gitu. Ada yang mau nanya? Oke, boleh. Ada yang mau nanya kah? Bingung, Ada yang paham nggak? membingungkan. Ya, membingungkan ya. Benar-benar harus tahu gitu kalau fakta-faktanya kita harus tahu. Yang tadi, yang ini. Kalau semuanya itu yang di bawah arsiran ini tuh isinya 1. Terus harus tahu simetris. Kalau dibagi 2, 0,5, 0,5. Terus nanti kalau kita potong lagi di sini, berarti kita tinggal ngitung si arsiran ini. Caranya dengan motong yang di sini, kita simetrisin, dikurangin baru dapat yang kecil ini. Benar-benar harus tahu beberapa fakta itu yang cukup penting. Nggak ngerti katanya, nggak ngerti di mana. Semua jangan-jangan. Boleh ditanya nggak ngertinya di mana atau nggak pahamnya di mana, boleh. Oke, ada yang nanya, Kak, itu tabel yang di atas 0,4934. Kenapa yang di bawah 0,4932? Ya itu mah kayaknya orangnya salah ya. Pas lagi nulis harusnya ini yang dipakai. Di sini salah. Ngantuk kayaknya yang ngetik. Oke, thank you buat pertanyaannya. Contoh soalnya gimana, Zul? Nanti ada ya habis ini. Tadi yang nggak ngerti, mungkin mau nanya nggak? Kalau mau nanya lewat direct juga boleh. Mau anonimus gitu, nggak mau disebut boleh. Kalau nggak ada, kita lanjut ke soal dulu. Gimana? Coba ke contoh soal. Ya, boleh. Oke, soal aja. Oke, saya. Nah, ini contoh soal yang simple ya di sini. Simpelnya tuh kayak gini. Jadi kita punya data, dikasih tahu si biasa ya ini 2, biasanya tuh harus dikasih tahu 2 ini. Si mu-nya 55. Si standar deviasi yang itu yang topi-topi itu 15. Sebelum ngerjain kita tulis dulu deh rumusnya. Ini rumus buat Z. X kurang rataan per sepadan baku. Oke, kita ingat tadi kalau kita mau ngerjain soal kayak gini, terus dulu ya. 55 X 75. Pertama-tama kita harus ganti X-nya ke Z. Cara gantinya ini ya, udah tahu. Dan ini tuh bisa dibilang si X-nya. Ini juga si X-nya. Jadi kita masukin ke rumus ini. Jadi kita masukin aja X kurang rataan. X-nya berapa? 55 kurang rataan. 55 juga, 0. 0 dibagi sesuatu pasti 0. Terus X-nya jadi Z kan. Terus, lagi ini Z. 75. Di sini X-nya. Rataannya 55. 75 kurang 55. 20. Dibagi simpangan baku. Standar deviasi ya, 15. Dapat si apa ya namanya tuh? Si bentuknya tuh kayak gini. Kebetulan banget kalau bentuk kayak gini itu kita bisa pakai
langsung tabel Z. Kalau ininya nggak 0 gitu, misalnya ini -1, nggak bisa ya kita pakai tabel Z. Soalnya tadi mungkin di-share lagi ya, si tabelnya buat yang ketinggalan. Nah, oke, di situ ya, bisa dibuka sekarang mungkin kalau mau lihat dulu. Jadi di tabel itu tuh dikasih tahu kan, kalau si Z itu berlaku untuk yang Z-nya itu di antara 0 sampai sekian. Pokoknya harus kayak gini bentuknya. Sesuatu ya ini, apa gitu. Pokoknya harus gini bentuknya. Ya, jadi ini tinggal kita lihat tabel Z-nya. Tapi ini dihitung dulu sih, biar kita bisa lihat. 0, Z, ini berapa? 1,33. Kita tinggal lihat aja. Ya, ganti warna. Lihat tabel Z yang 1,33. Kalau udah lihat, mungkin ada yang udah ngelihat gitu, mau ngebantu jawab, boleh di chat. Ya, boleh bantu jawab. Tadi Z-nya 1,33 ya. 0,4082 katanya. Benar nggak guys? Ya, Jadi, ada yang sama atau jawaban yang lain? benar kata Herian. Benar sih. Ya, benar. Oke, gue ditutup sih itunya. Ya, jadi langsung dapat hasilnya 0,4082. Nah, ini tuh apa sih? Kenapa kita bisa dapat angka 00 gini? Artinya apa? Nah, ini tuh artinya tuh yang diarsir ini tuh 40,82%. Kenapa bisa gitu? Ya, ini kan bentuk desimal dijadiin persen jadi gini ya. Berarti ini sisanya aja. Kalau misalnya ditanya yang ini, bisa kan kita tinggal 50% dikurangi yang atas, dapat hasil yang bawah. Review lagi, kenapa 50%? Soalnya semua total yang di bawah ini 100% kan? Atau enggak 1. Terus kita bagi 2, yang kanan 0,5 atau enggak 50%. Gitu ya. Terus kalau mau ditanya yang ini, pakai cara yang tadi, ditanya yang ini, bisa kita tinggal pakai yang ini, kan simetris. Soal yang paling mudah bentuknya kayak gini, cuman ngelihat Z table doang. Ada yang masih belum ngerti nggak? Ada yang masih bingung nggak? Gimana cara ngubah X ke Z? Ngerti ya berarti? Oke, lanjut. Ada yang nanya, dan juga berarti kalau buat ngukur yang kiri jadi minus. Ya, ini dikasih contoh soal ya. Contohnya di sini 55. Ini kan 75. Kita udah ngitung yang ini jaraknya berapa? 20. Kita bisa ngitung yang jaraknya 20 ke kanan juga. Yaitu 35. Berarti kalau dia tanya P-nya 35 sampai 55. Misalnya dia tanya yang ini. Warnanya jelek ya. Dia tanya yang ini. Ini bakal sama dengan jawaban kita yang tadi. Di sini kan kira-kira. Nah, kenapa bisa sama? Karena simetris tadi. Kiri kanan simetris. Asalkan jarak ini sama jarak ini sama. Nah, si hasil ini tuh nggak mungkin negatif ya. Pasti positif. Pasti positif. Nggak mau tahu gimana caranya, pasti positif. Mau bagaimanapun nggak mungkin negatif. Nggak mungkin si luasnya negatif. Aneh banget ya. Soalnya kan di sini, 100 di bawah sini. Negatif berarti di mana? Di luar kali. Nggak tahu ini apaan. Nggak mungkin di luar. Pasti positif. Yang mungkin negatif adalah Z dan lain-lain. Hasilnya, karena luas, pasti positif. Intinya kita diminta cari berapa persen yang diarsirnya dengan ngubah X ke Z, terus lihat tabel Z-nya, terus ubah ke persen K. Ya, benar.
Intinya kita cari persen yang diarsir. Ya, caranya ngubah X ke Z. Terus lihat tabel Z. Nah, di sini soalnya yang paling gampang nih. Dikasih taunya tuh Z-nya tuh udah dari 0. 0 tadi, review lagi. Di tengah itu Z-nya pasti 0. Dan di tengah itu X-nya pasti rataan. Tuh ya. Jadi kalau kita punya tabel Z tadi, mulainya kan dari tengah. Berarti kita cuma bisa ngeliat yang kanan gini doang. Kebetulan soal ini udah pas buat ngeliat Z table. Habis ini kita bakal ada soal yang masih sama sih, cuman nggak bisa langsung lihat Z table. Kita lanjut dulu ya, soalnya waktunya agak mepet sih. Mungkin kalau mau nanya bisa habis ini kita ya, oke lanjut dulu deh. Mungkin soal selanjutnya membuka pikiran. Oke, kita clear dulu semuanya. Yang ini Clear atau dulu lanjut lagi? Ya. Terus kita tulis lagi si rumusnya ya. Ini kalau bisa hafal sih, biar enak nggak usah nulis-nulis terus. Oke. Kalau di soal yang tadi kita udah ngelihat ada si grafnya, jadi gampang. Kalau gini rada bingung ya, soalnya kita harus ngubah ke Z dulu kan, kayak tadi. Kalau itu sih caranya masih sama. 60-nya ini kita ubah ke Z kan, biar nanti jadinya kayak gini. Z kayak gini. 60-nya itu si X-nya. 60 kurang, tadi ininya tuh berapa ya? 55 kok nggak salah. Ininya tuh 15 kok nggak salah. Jadi 60 kurang 55, 5 per si ininya 15. Ini juga sama. 80 kurang 55, apa ya, 25 gitu. Kalau nggak salah. Kalau salah bilang ya. Oke, jadi ini kita ubah ke desimal kan. 0,33. Ini teh 1,67. Kalau gini kan kita kan ininya bukan 0 kan. 0, bukan 0, kita nggak bisa lihat pakai tabel yang tadi. Kita gambar dulu kalau gitu. Soalnya kita liar kalau langsung ngerjain ini gimana. Kita gambar dulu loncengnya. Seperti biasa ya. Terus kan ada giniannya. Sebenarnya ini giniannya gini sih. Cuman jelek. Udah gini aja. Kita gambar dulu tengahnya. Di tengah ini adalah X-nya itu si rataan. Dan kalau si Z-nya 0. Di Z-nya 0. Ini Z gitu ya. Z-nya 0 kalau di tengah. Nah, kalau kita gambar, kita tuh mau Z-nya tuh 0,33. Berarti bukan mulai dari 0 kan. Kita maunya dari 0,33. Misalnya ini 0,33. Nggak presisi tapi baik. Ini 1,67 misalnya. Berarti kita maunya segini. Segini yang kita arsir ungu ini. Kita maunya segini ya. Gimana caranya? Kebetulan kita punya tabel yang tadi. Kalau di tabel yang tadi, kita bisa gambar lagi nih di sini. Kita bisa ambil aja ya ini, space-nya baik. Kita tahu kan kalau misalnya ini 1,67-nya di sini, kita bisa cari si yang gedenya ini. Terus, kalau ini 0,33, di sini, kita bisa cari si yang kecil ini. Oke, berantakan banget. Dari sini, kita bisa nyimpulin sebenarnya. Caranya gimana? Caranya si yang ini, yang gede ini, kita kurangi dengan si yang kecil ini. Hasilnya adalah si yang ini. Gini dulu, ada yang belum paham ini nggak? Coba lihat chatnya bentar. Ada yang belum paham itu, yang logika yang di bawah itu, yang graf-graf gitu? Ada yang belum paham guys? Nah, itu ada chat. Nggak ngerti guys konsepnya. Iya, Fabian.
Oh, Fabian nanya itu, ngerti nggak guys Ngerti. konsepnya? Salah, Ya, salah. paham ya? Paham. Oke. Paham. Masalahnya itu kalau kalian lupa ya udah gimana ya, mikir-mikir dulu setengah jam gitu. Atau enggak nonton video ini lagi kan, kita UTS-nya online. Ya, jadi ini kita bisa ambil tadi, ini kan si Z-nya kan, aduh, sorry ya, warnanya payah. Ini Z-nya kan antara 0 sampai di sini 0, 1,67. Nah, kita dapat yang ini guys. Bisa kita lihat dari tabel Z-nya. Tabel Z-nya 1,67 berapa? Boleh dibantu jawab di chat. Ya, berapa guys tuh yang tadi udah dikirimin ya? 0,4525, benar ya? Sip. Ini 0,4525. Kalau ini berapa tadi? 0,33 kan bawahnya. Berarti kita udah ketemu form yang gini lagi. Si bentuknya bisa pakai Z-table. Kita tinggal lihat Z-table buat 0,33. Berapa? 0,1255. 0,1293. Mungkin tadi salah lihat ya. Nggak apa-apa. 1293. Oke, tinggal dikurangin aja. Kita dapat jawabannya. Nah, coba kita kurangin ya. 5 kurang 3, 2. 2 kurang 9. Berapa ya? 3. 4 kurang 2, 2. 4 kurang 1, 3. Kalau salah, dibenerin sendiri ya. Kalau nggak bisa komen sendiri. Oke, ini sebenarnya udah jawabannya. 0,3232. Cuman terlalu apa ya? Nggak formal gitu. Kita ngerjainnya tuh benar-benar pakai logika doang. Gimana cara ngerjainnya supaya kita bisa pakai logika tapi penulisannya juga keren. Caranya gini. Ini itu kan P dari ini, P dari yang ini. Ini juga P dari yang ini. Udah kita tulis saja biar gaya. Tulis saja P 0 Z 1,67 kurangin P 0 Z 0,33. Baru kita tulis sih jawaban yang ini. 0,3232. Atau enggak ininya mau diganti ke angka dulu. Ganti ke angka dulu boleh. Bikin satu baris lagi nanti di sini. 0,452 kurang 0,122 misalnya ini. Itu ya. Buat yang B ada yang mau nanya nggak? Ada yang belum ngerti? Ada yang miss di mana gitu? Atau ada yang salah ketik, salah tulis, salah jawab? Kalau ada yang udah ngerti juga boleh respon sih. Gimana? Udah ngerti guys? Reaction gitu ya. Mana reactionnya? Atau di chat boleh ngerti gimana reaksinya, bebas saya. Oh, ada pertanyaan lagi. Tapi boleh Kak, cara logika gitu kan katanya. Boleh-boleh aja. Tapi bagusnya mah habis ngelogika, logikanya ditulis dulu. Jangan langsung jadi hasil. Kelihatannya ini nyontek kan kelihatannya. Biar aman aja sih. Mau aman banget tulis yang ini juga. Tahu kan ya ini teh maksudnya yang ini. Yang ini. Jadi dari sini ke sini. Wah, acak-acakan. Oke, noted. Oke. Berarti masukin rumus, terus dipecah, lalu cari hasil di table Z ya. Bisa dibilang gitu sih. Tapi benar ya, yang pertama itu X-nya ganti jadi Z, baru bla 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 gitu. Waktunya kita udah sangat mepet ya, harusnya udah beres sekarang. Tapi masih ada 2 soal lagi, kita speedrun aja dulu. Ini di SS ya. Bagi yang mau ngelihat, soalnya mau dihapus sekarang. 1, 2, 3. Udah beres. Nah, yang C sekarang. Oh ya, tadi belum di satu lagi yang C. Speedrun aja nggak apa-apa.
Kita speedrun ya. Caranya pertama gambar. Ini di tengah tadi 55. Soalnya si mu-nya 55. Si simpangannya 15. Di sini Z-nya 0 ya. Ini adalah X-nya atau enggak, ini kan si mu-nya 55. Terus yang ditanya itu yang di sini 40 sama 60. Kita mau tahu yang ini. Sebenarnya rada kebayang ya tadi. Ingat aja yang simetris-simetrisan nggak jelas itu, kita tinggal jumlahin aja. Kita jumlahin yang kanan ini, yang 60, jumlahin dengan yang kiri. Kiri ini 40. Ini bisa pakai tabel Z ya, langsung. Kalau yang ini gimana caranya? Kita nggak bisa langsung pakai tabel Z. Kita harus simetrisin dulu. Simetrisin dulu caranya, berarti tadi kita harusnya nulis Z dulu ya. Kita pindah Z dulu. Ini. P X-nya 40 kurang 55. Berapa? Min 15. Per 15. 60 kurang 55, 5 per 15. P min 1. Z. Ini berapa? 0,33. Ini min 1, berarti di sini Z-nya min 1 ya. Ini aja. Berarti kita bisa simetrisin ke kanan, jadi ini 1. Pak Denzel, Soalnya ini 0. suaranya bapak-bapak tadi. Kenapa? Itu tadi. Kenapa? Tadi apa? Nggak kedengeran? Lanjut aja, lanjut. Lanjut aja. Min 1, ini 1 ya kan? Ya. Terus ini bisa kita cari pakai tabel Z. Mungkin kalian bisa cari ya, yang Z-nya ini 60 tadi, yang ini kan 0,33. Cari yang Z-nya 0,33, ditambahin dengan yang Z-nya 1. Berapa tuh guys? Boleh dibantu cari di tabel Z-nya. Penulisan formalnya biasa ya. Ini kan penjumlahan dari dua sesuatu. Berarti langsung aja. Ini 0 sampai 1 ya yang ini. Ditambah yang 0 sampai 0,33. Nanti dapat hasilnya. Ini tinggal cari. Ini tinggal cari. Sekian tambah sekian, hasilnya sekian. Bisa ya? Udah, SS dulu. SS dulu, 1 detik lagi di clear. 1. Udah. Soal terakhir. Soal terakhir. Bentar ya. Draw warna biru aja. Ada rumus baru ini. Sebenarnya nggak rumus baru, rumus yang tadi ya. Tadi kan kita punya Z, X kurang mu bagi yang ini. Kita pindahin aja si topinya ke kanan. X kurang mu. Terus kita pindahin mu-nya ke kanan. Tambah mu sama dengan X. Maka X sama dengan mu tambah, ini boleh dibalik aja, boleh tambah 0. Apalin ini juga udah cukup sebenarnya mah. Oke, lanjut ya. Nah, di sini tuh soalnya beda ya. Kita tuh dikasih taunya malah si persenannya. Persenannya ini berarti kalau didesimalkan 0,12. Ini kan ada di tabel Z ya. Berarti nanti bakal kita cari sih di tabel Z. Cuman kita lihat dulu di sini. Di sini rata-rata mu 74. Cepat baku 7. Gini. Berarti kita gambar dulu aja. Gambar yang cepat ya. Set. Terus 12% ini nilai tertinggi. Berarti di sini. Yang di sini itu 0,12. Berarti yang di dalam ini 0,5 kurang 0,12. Tahu kan ya 0,5 dari mana? Soalnya semuanya 1, kalau kita bagi 2 0,5. Dapat 0,38. 0,38 itu si yang dalam ini. Oke. Terus dia tanya, batas nilai A yang terendah. Berarti di sini kan A semua. Kita mau tahu nih di sini tuh si X-nya berapa.
X-nya berapa, pakai rumus ini. X sama dengan mu-nya tadi 74, ditambah Z-nya berapa ini? 0,38, benar kah? Tujuh ya, 7. Ini kan, oh ya, Z-nya 0,38 kah? Oh, ini bukan Z ya, ini persenan. Kita mau cari Z-nya. Caranya gimana? Caranya kita ke tabel Z ini tadi. Nah ini, tapi kita kebalikannya. Kita bukan nyari Z-nya 0,38, tapi kita cari di sini nih. Yang mana yang di dalamnya 0,38. Kolom sama baris mana? Kolom sama baris mana? Ini yang kita butuh. Coba ya kita lihat dulu sekilas. 0,38 nggak ada ya, adanya 0,381. Ya udah kita ambil itu aja. Berarti 1,18. Z-nya ternyata 1,18. Baru di sini masukin Z-nya. Z-nya 1,18 dikali yang itu simpan baku kali 7. Sama dengan sekian ya. Hitung 56 7 7 8 26 74. Nah. Ini 74 tambah 8,26 82,26 ini jawabannya. Jadi pilih yang mendekati kalau nggak ada ya. Cuman lupa sih pilih mendekati yang mendekati lebih gede atau lebih kecil. Rada lupa. Nggak tahu deh, nanti mungkin tanya lagi dosennya. Belum dapat soalnya LC. Ya udah. Ya gitu aja sih. Sorry ya nggak tahu jawabannya. Kalau mendekati ke yang lebih besar atau lebih kecil, cari sendiri aja. Ya udah, beres. Beres ya? Waktunya lebih. Ada yang mau ditanyain dulu nggak? Belum di SS ya? Oh, belum di SS. Nah, coba SS dulu siapapun ya. Oh, ini bisa nih. Jadi Udah muncul lagi. Ya, udah di-undo kok. Ya udah. Udah, nggak ada lagi ya? Apa ada yang mau nanya? Kayaknya cukup ya, Rizal ya? Cukup deh. Oke. Nah, Kita balikin ke ini kah? Ke MC. jadi sebelumnya ya, kami dari tim responsi juga berterima kasih ya, udah ada yang masuk ke live ke Zoom ini. Terus juga terima kasih kepada panitia-panitia ya, baik itu pemateri maupun pengajar. Terima kasih sebesar-besarnya ya. Dan juga nanti yang soal nanti bisa dihubungi lagi ya nanti ya. Untuk soal-soal nanti bonus itu yang tadi. Oke, Bian mau ngomong, Bian. Oke, sebelumnya terima kasih buat pengajar dan pemateri basic statistik. Semoga ilmu yang mereka tadi berikan bermanfaat buat semuanya. UTS-nya sukses. Oke, sebelumnya kita dokum dulu ya.